Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi variasi bahasa yang berkaitan dengan mata kuliah Sosiolinguistik dengan dosen pengampu Ibu Ita Ristianti, SSMA. Izinkan kami kelompok 1 untuk menyampaikan materi yang beranggotakan Fahmi Afrizal, Zulfa Azhar, Rifki Nurhadi, Atiatul Maula, dan Novi Tasya Jihan Mahera dari Tadris Bahasa Indonesia 4B IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada penyampaian materi variasi bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fahmi Afrizal Al-Fariji dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang variasi bahasa. Bahasa mempunyai dua aspek mendasar, yaitu bentuk dan makna. Aspek bentuk meliputi bunyi, tulisan, dan strukturnya. Sedangkan aspek makna meliputi makna leksikal, fungsional, dan strukturnya. Variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh penuturnya yang tidak homogen. Di sini ada dua faktor yang menyebabkan variasi bahasa. Yang pertama, variasi bahasa dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial, penutur bahasa, dan keragaman fungsi bahasa itu. Yang kedua, ada variasi atau beragam bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Nama saya Zulfa Azhar, di sini akan menjelaskan tentang keragaman sosial penutur. Berdasarkan keragaman sosial penutur, kita bisa membaginya menjadi 4, yaitu idiolek, dialek, kronolek, dan sosiolek. Baik, yang pertama kita bahas adalah idiolek. Menurut Abdul Khair, idiolek adalah variasi bahasa yang didasarkan atas sifat-sifat khusus perorangan. Menurut Krida Laksana, idiolek merupakan keseluruhan ciri-ciri bahasa seseorang manusia. Menurut Warsiman, idiolek ciri secara personal di antara ciri-ciri lain manusia yang tidak mungkin dimiliki oleh seseorang. Jadi, idiolek adalah ciri personal yang dimiliki individu membedakan dengan individu lainnya. Idiolek sendiri di sini bisa dibagi menjadi warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, dan juga susunan kalimat. Yang kedua adalah dialek. Apa itu dialek? Dialek adalah ragam bahasa yang berhubungan dengan daerah atau lokasi geografik. Jadi variasi bahasa yang didasarkan atas wilayah, area, atau tempat sekelompok penutur berada disebut dialek. Selanjutnya adalah kronolek. Kronolek sama dengan dialek temporal, yaitu variasi bahasa yang digunakan pada sekelompok sosial dalam masa tertentu. Artinya, bahasa selalu mengalami perubahan-perubahan dalam setiap waktu. Selanjutnya adalah sosiolek. Menurut Abdul Khair, sosiolek juga disebut dengan dialek sosial, yaitu variasi bahasa yang berkenaan dengan status golongan, kelas sosial para penuturnya. Akrolek. Akrolek adalah variasi sosial yang dianggap lebih tinggi atau lebih bergengsi daripada variasi sosial lainnya. Sebagai contoh, akrolek ini adalah yang disebut bahasa bagongan atau variasi bahasa Jawa yang khusus digunakan para bangsawan. Basilek adalah variasi sosial yang dianggap kurang bergengsi atau bahkan dipandang rendah. Contohnya, dipakai oleh koboi dan kulit tambang. Vulgar merupakan variasi bahasa sosial yang ciri-cirinya tampak pada tingkat intelektual penuturnya. Slang. Slang adalah variasi sosial yang bersifat khusus dan rahasia. Artinya, variasi ini digunakan oleh kalangan tertentu yang sangat terbatas dan tidak boleh diketahui oleh kalangan di luar kelompok itu. Klonikal. Klonikal merupakan variasi sosial yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kata klonikal berasal dari kologium
atau percakapan. Jadi kolonial berarti bahasa percakapan, bukan bahasa tulisan. Juga tidak tepat kalau kolonial ini disebut bersifat kampungan atau bahasa kelas golongan bawah, sebab yang penting adalah konteks dalam pemakaiannya. Selanjutnya adalah jargon. Menurut Hoyer, jargon adalah variasi sosial yang digunakan secara terbatas oleh kelompok-kelompok sosial tertentu. Ungkapan yang digunakan seringkali tidak dapat dipahami oleh masyarakat umum atau masyarakat di luar kelompoknya. Namun, ungkapan-ungkapan tersebut tidak bersifat rahasia. Argot, variasi sosial yang digunakan secara terbatas pada profesi-profesi tertentu dan bersifat rahasia. Letak kekhususan argot ini adalah pada kosakata. Ken merupakan variasi sosial tertentu yang bernada memelas, disebut merengek-rengek, penuh dengan kepura-puraan. Variasi ini digunakan biasanya oleh para pengemis. Mengenai variasi bahasa dari segi pemakaian. Nah, pada variasi bahasa dari segi pemakaian ini terlihat sangat jelas cirinya dalam bidang kosakata. Setiap bidangnya mempunyai kosakata khusus yang tidak digunakan dalam bidang lainnya. Berdasarkan segi pemakaian, variasi bahasa erat hubungannya dengan keperluan atau bidang yang dibicarakan, seperti variasi bahasa pada bidang jurnalistik yang ditandai dengan ciri-ciri sederhana, komunikatif, tepat, dan ringkas. Sesederhana agar mudah dipahami, komunikatif karena jurnalistik harus menyampaikan berita dengan tepat, dan ringkas karena terbatasnya ruang dan waktu. Contoh, Gus Dur tolak SI, kakek perkosa gadis ingusan, dan sebagainya. Nah, yang kedua, variasi bahasa pada bidang sastra ditandai dengan sifat estetisnya. Umumnya, jika seseorang akan menyampaikan sesuatu, maka akan diungkapkan dengan lugas dan polos, tetapi berbeda dengan sastra. Contoh, seseorang yang ingin mengungkapkan rasa cinta kepada orang lain, ia akan mengatakan dengan bahasa yang indah. Terus ada lagi variasi bahasa pada bidang pendidikan berkaitan erat dengan kosakata, perihal pendidikan dan pembelajaran. Contoh, kurikulum, GBPP atau garis-garis besar program pengajaran, suplementasi kurikulum, dan lain-lainnya. Nah, ada lagi variasi bahasa pada bidang militer, memiliki ciri-ciri yang ringkas, lugas, tegas, dan sesuai dengan tugas dalam kehidupan kemiliteran yang erat dengan disiplin dan instruksi. Ada juga variasi bahasa dalam bidang ilmiah, yang mana memiliki ciri-ciri yang jelas atau bebas dari keambiguan atau ketaksaan, bebas dari bermacam-macam metafora dan idiom. Ada juga variasi bahasa pada bidang pertanian, misalnya miang, jaring, jala, geladak, jangkar, yang mana masing-masing dari variasi tersebut terkadang sulit dipahami oleh orang yang di luar dari bidangnya. Ya, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atiatul Maula. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai variasi bahasa dari segi keformalan. Variasi bahasa dari segi keformalan dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah ragam baku. Ragam baku merupakan variasi bahasa yang digunakan dalam situasi yang resmi dan khidmat. Dapat dikatakan ragam baku karena pola dan kaidahnya sudah ditetapkan secara mantap dan tidak dapat dirubah. Biasanya ragam ini digunakan pada saat upacara-upacara resmi, pada khotbah di masjid atau pengambilan sumpah. Yang kedua adalah ragam resmi. Ragam resmi hampir sama dengan ragam baku, hanya saja ragam resmi ini digunakan pada situasi yang resmi dan tidak digunakan pada situasi yang tidak resmi. Kita tidak perlu menggunakan ragam resmi pada saat kita berbicara dengan orang tua atau dengan teman dekat kita. Biasanya ragam resmi ini digunakan pada saat kita melakukan diskusi di kelas. Yang ketiga adalah ragam usaha. Ragam usaha merupakan variasi bahasa yang berorientasi pada hasil dan produksi. Dapat dikatakan bahwa variasi ini merupakan variasi bahasa yang paling operasional. Ragam usaha ini berada di antara ragam formal dan ragam informal. Biasanya ragam ini digunakan
ketika kita mengadakan rapat atau pembicaraan yang berorientasi pada hasil. Yang keempat adalah ragam santai. Ragam santai adalah variasi bahasa yang digunakan pada situasi santai dan pada situasi tidak resmi dan bersifat santai. Ragam ini biasanya banyak menggunakan bentuk allegri, kosakatanya dipenuhi unsur leksikal dialek, dan unsur bahasa daerah. Misalnya ketika kita berbicara dengan anggota keluarga kita maupun dengan teman dekat kita. Yang kelima atau yang terakhir adalah ragam akrab. Ragam akrab biasanya digunakan oleh penutur yang telah akrab dengan kita. Ragam akrab ini biasanya menggunakan kata-kata yang pendek dan tidak lengkap. Bahkan biasanya menggunakan kosakata yang kasar dan tidak sopan. Tetapi ragam ini digunakan oleh seseorang yang telah mengerti satu sama lain dan memahami satu sama lain, juga memiliki pengertian yang sama, sehingga tidak akan menimbulkan kesalahpahaman. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya dipersilakan. Yang ketiga, dari segi sarana. Variasi bahasa dapat dilihat dari segi sarana atau jalur yang digunakan oleh penutur. Oleh karena itu, dapat diklasifikasikan menjadi ragam tulis, ragam lisan, maupun ragam alat yang digunakan oleh penutur. Contohnya, telegram maupun telepon. Namun pada kenyataannya, ragam tulis dan ragam lisan itu tidak sama. Ragam lisan dapat dilihat dari gerak wajah ataupun gerak mimik. Namun bahasa tulis itu tidak. Namun ragam bahasa telepon itu bisa dikategorikan sebagai bahasa lisan, walaupun penutur tidak bertatapan secara langsung. Namun kalau bahasa telegram dapat dikategorikan sebagai ragam tulis, bukan ragam lisan. Cukup sekian penyampaian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik, juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.